Bang, Allah punya betis nggak sih bang? Ya, mau Bang nanya, mahasiswa tahu nggak pernah pernah baca ayat di Quran nggak? Allah punya betis. kalau betis itu kan identik dengan manusia, Kak. Sedangkan Tuhan itu berbeda dengan manusia. Kalau ada ayat di dalam Quran, ingatlah ketika hari di mana betis disingkapkan. Nah itu gimana? Yang saya tahu itu gini, Kak, narasinya kalau nggak salah. Pada Gimana hari gimana? kiamat, ubun-ubun manusia itu akan ditarik. Nah, kan tempatnya dosa. Ubun-ubun, Terus itu, ubun-ubun itu apa coba saya tanya. Wah, ubun-ubun ditarik gimana tuh? Ada pakunya. ya enggak, Kak, itu kan kayak gambarannya itu kan, soalnya kan setiap aktivitas manusia kan di otak. Nah, jadi otaknya di ubun-ubun itu di itu bagian tengkorak. Jadi ya di situ. Ah, ubun-ubun itu apa sih? Coba saya tanya dulu. Kok tengkorak? Gimana? Tengkorak tengkorak kepala. Ubun-ubun itu apa? Saya juga penasaran loh. Biasanya kan kuntilanak ya, ditarik itu pakunya gitu. Ini ubun-ubun ditarik emang ada apa gitu? Soalnya Kak, ubun-ubun itu kan manusia kan sebelum bertindak kan harus dipikirkan dulu. Contoh manusia contoh mau mencuri kan pakai tangan. Nah, jadi sebelum tangan itu bereaksi kan harus diolah dulu Kak di otak. Nah, jadi itu Kak. Emang pikiran manusia itu di otak ya? Iya Kak. Pikiran manusia di otak. Coba, jadi nanti kalau ketika sudah mati, kan otaknya itu kan udah hancur. Jadi nanti waktu jadi arwah sana, rohnya sana itu nggak bisa ditanyain dong harusnya. Kan udah nggak bisa mikir, ya kan? Bener nggak? Kalau nanti udah mati ya. Kalau Anda mengatakan pikiran itu ada di otak, berarti nanti kalau ada siksa kubur ya kan, manro buka. Berarti itu nggak bisa ngejawab dong. Kenapa? Karena kan otaknya udah mati. Logikanya gitu dong bang. Apalagi abang ini seorang mahasiswa kan. Kalau memang pikiran itu ada di otak. Apologet Kristen yang bernama Kak Agatha O. Palermo yang selalu dikunjungi oleh penanya-penanya Islam di roomnya ketika live. Nah, kita akan melihat bagaimana Kak Agatha dengan style kocaknya sambil tertawa dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan sumbang yang bisa dikatakan tidak jelas karena si penanya ini sebenarnya tidak punya dasar bahkan pengertian apalagi pengetahuan tentang Alkitab. Mereka hanya mengutip dan asal comot ayat-ayat dan mencoba untuk menanyakannya kepada Agatha. Langsung saja Kak Agatha menyikat habis mereka semuanya sampai ke lengar. Kita akan lihat videonya berikut ini. Jadi aku dari membaca kisah-kisah ini, Mbak, kisah-kisah pagan Yunani. Nah, di pagan Yunani itu, Mbak, asalnya kan dewa Horus itu, sebelum dewa matahari dan dewa apa-apa itu. Itu sumbernya kan dari dia. Itu kan pengajarnya kok banyak sekali mirip dengan Kristen, Mbak. Nah, apalagi yang sudah pengikut-pengikut dia dewa-dewa di bawah dia itu kan. Itu kok sama, Mbak? Itu pertanyaan gimana itu Mbak bisa sama, Mbak? Coba, yang kayak gimana itu samanya pagan Yunani itu? Yang abang bilang dewa-dewa itu pengajaran apa sih bang? Saya mau tahu. Ya, Dewa apa sih bang? mitra dari Yunani. Mitra. Oh, mitra ini kenapa berubah jadi manusia? Mitra itu mati untuk menebus dosa. Oke, di mana? Di mana tertulis? Di buku apa? Iya, lihat aja di YouTube itu, Pak. Ya, Itu kok di YouTube? Anda kalau mau dongeng di sini jangan yang di YouTube. Iya, Di YouTube itu itu kata sumber. siapa? Itu sumbernya orang-orang luar semua, orang Italia semua Orang- itu. Oke, sebentar, sebentar. Siapa yang menyembah Dewa Mitra, Pak? Yang menyembah itu orang-orang pagan. Masih ada sampai sekarang?
Ya Paulus Coba, ya coba, apa? Bapak cari dulu sumbernya apa. Kalau YouTube itu orang lagi ngeplok juga itu dijadiin Ya dewa, di Pak. Google juga ada, di Google itu. Ada di Google, tadi saya barusan Itu Google, sumber-sumber nggak ada. luar semua, Mbak. Ini ya. Nggak ada. Ini tanggal kelahiran 25 Desember itu semuanya dewa itu kayak itu semua. Pagan-pagan. Itu malah kok Yesus sama itu. Sudah itu mensucikan hari Minggu. Itu kok sama semua itu. Sama yang mana, Pak? Sama yang mana? 25 Desember kelahiran. Enggak, Dewa Mitra ini dewa atau manusia, Pak? Saya tanya. Dewa-dewa itu. Nah, Dewa bisa lupa. mati nggak, Pak? Lupa Dewa bisa mati juga nggak, aku namanya. Mitra Dewa sudah bisa itu mati apa nggak, namanya? Pak? Saya tanya, Dewa bisa mati nggak, Pak? Ya, Melicus. Hah? Dewa Melicus. bisa mati nggak, Pak? Horus. Apa? Dewa bisa mati nggak, Pak? Mati bangkit hari ketiga untuk menjadi Tuhan. Datanya lah, Pak. Datanya kalau di YouTube ya nggak bisa dijadiin Ya bahan di YouTube data, itu Pak. tonton, Mbak. Nanti coba kirimkan WA, nanti aku tunjukin videonya. Oh, Aku nggak bisa on cam. saya juga gini ya, Pak ya. Nggak usah kirim WA ya, Pak. Bapak kira kan saya idiot gitu ya, kayak orang-orang Ya Islam gimana aku lain mau gitu. nunjukin? Bentar. Ya, itu Gimana? kan deritamu. Cara Bapak nunjukin, Bapak beli HP baru satu lagi, biar kebodohan Bapak makin real. Iya. Aku nggak Ini bisa ya, Pak ya. Bapak nanti coba belajar bahasa Arab beberapa Aku nggak bahasa. bisa on cam, Mbak. Saran saya, iya sebentar. Walaupun aku, Saran saya Bapak nanti belajar bahasa Arab, terus Bapak jadi ustadz. Nah, Walaupun dengan aku HP belajar 2 nggak bisa beberapa on. bahasa Arab, Bapak nanti buat kajian, udah buat kajian, nanti Bapak bisa tipu itu semua orang Islam. Bapak kasih tahu itu, ada Iya. dewa mitra, ada dewa ini. Nah, itu cocok, Pak. Karena Iya. memang pembohong seperti Anda ini banyak yang akan percaya umat Islam. Ya, Pak ya. Ini ya, sangat disayangkan sekali. Dewa ini, dewa ini. Sumbernya jangan YouTube, Bang. YouTube itu tidak bisa dijadikan acuan sebagai data. Masa acuan data Anda itu adalah YouTube? Jangan kebanyakan minum kencing onta tuh, kata si user. Jadinya goblok, Pak. Hari gini, Pak. Orang masih percaya sama omongan Anda. Aduh, itu mah ibu-ibu pengajian Bapak itu. Wah, masa ada yang kayak gitu? Tahu nggak, Mbak, Dewa Mitra siapa? Kapan dia mati? Hari apa dia mati? Gitu. Kan, janganlah kebodohanmu nampak kali di sini, Pak. Itu betul share itu. Kalau gitu S1 enak aja sumber datanya YouTube. Aduh, Bapak. Enggak, dan ini ya Dewa Mitra yang dikatakan mati ini hari apa sih matinya? Saya boleh tahu nggak? Itu. Setahu aku ya, Sylvia, dewa itu nggak bisa mati, Sil. Gimana cara dewa mati? Ya, tergantung mitologinya. Kalau di Hindu ada yang bangkit. Siapa nama dewanya tuh? Aduh. Itu Gitu ya, udah tua. Kasihan banget ada orang tua kayak gitu ya. Masa dia beriman kepada YouTube? Jadi dia Oh beriman iya, juga. Rawana itu dulunya itu iblis yang mati, bangkit lagi dan jadi demigod. Jadi iblisnya itu jadi demigod dan disembah di Sri Lanka. Mhm. Iya. Itu versi Hindu India ya. Kalau Hindu Bali nggak setuju ya udah, sukamu lah. Iya, tolong ya yang naik ke room saya ini jangan yang lagi mabuk kencing. Menggol Hindu nih, saya ex Hindu. Iya. Ini pagan, Pak. Insya Allah Bapak nanti penebusnya adalah Nasrani dan Yahudi, Pak. Gimana ini, Pak? Sama dong kayak pagan Yunani yang Bapak bilang. Ya. Bapak tahu nggak, Pak? Di YouTube juga ada ya. Dia namanya Pagan Quraisy. Dia itu biasa dengan kebiasaan talbiyah. Ya, dia tawaf di seputaran Ka'bah dengan berkata, Labbaik Allahumma hubal, Labbaik Allahumma hubal. Wahai Allah, kami hubal, kami menemui panggilanmu. itu tuh Pak, itu ternyata Bapak pagan ya? Pagan ya, Pak ya? Dan menulis darah menstruasi kan di batu itu. Gimana itu? Shalom amang ini, amang
Simatupang. Gimana itu Pak siapa usul? Kalau boleh usul Pak jangan kayak pagan Quraisy dong Pak. Ya, jadi pagan Quraisy itu ada di YouTube. Nanti kalian boleh tonton di YouTube ya. Mereka punya kebiasaan itu apa? Labbaik Allahumma hubal. Nah, itu talbiyah. Mereka biasa itu talbiyah gitu. Jadi mereka akan tawaf di seputaran kotak yang bentuknya kubus gitu. Nah, itu pagan itu. Wah, Bapak tahu nggak itu, Pak? Bapak pagan Quraisy ya, Pak ya? Ya, Pak. Ya jangan di-mute ya. Jangan di-mute ya. Ya, jangan di-mute. Ya, jangan. Itu pagan itu Tuhannya berwujud. Kalau Gue kena ban tadi, makanya gue turunin. Naik lagi Pak Usul, pagan itu Tuhannya berwujud ya. Saya tunjukkan Allahmu ada wujudnya Pak. Sini naik Pak. Naik lagi Pak Usul ya. Di Al-Baqarah Allah itu punya 2 tangan. Di surah Al-Qalam Allah itu ada wajahnya. Nah itu ada wujudnya, Allah itu punya wujud. Ya. Nanti kalian itu akan memandang wujud Allah seterang-terangnya sama seperti memandang rembulan. Serius Pak. Ya, Allah itu punya betis. Gimana coba Bapak urutkan dulu wujudnya Allah ya Pak ya. Allah ada betisnya, ada tangannya. Tuhan tidak berwujud itu ada ayatnya di kan. Kalau Tuhan betis, kalian Pak. itu Tuhan menjelma Dengar dulu, dengar dulu. menjadi manusia, Ingatlah, itulah ini pagan. Saya baca ayat Quran ya, saya baca ayat Quran ya. Bapak, kalau kejang-kejang di room saya nggak enak Pak. Sabar satu-satu lah. Nggak enak kayak gini. Panas banget kau. Padahal laki-laki loh. Saya nanti tunjukkan Allahmu itu ada wujudnya. Ya, ada wajahnya, ada betisnya, ada tangannya. Iya, kalau ngomong tuh, Pak, kayaknya istrimu sakit kepala deh punya laki kayak lo. Ya, sakit kepala lo punya suami kayak lo. Kayak ngomong tuh kelihatan banget blow on-nya gitu loh. Kayak mulut mak-mak bener, seriusan. Kelihatan banget blow on-nya gitu. Coba si Yances ini sama nggak kayak bapak-bapak tadi? Halo, tunjukin Nagata wujud Allah. Ya kau baca di Quranmu. Ingatlah ketika hari di mana betis disingkapkan. Semua orang dipaksa berlutut. Loh, Allah punya betis sayang. Ya. Pada hari akhir semua akan binasa kecuali wajah Allah. Wajah orang mukmin akan berseri-seri ketika mereka memandang wajah Allah seterang-terangnya. Ada wajah Allahmu sayang. Janganlah kau dusta itu. Gimana? Hah? Oh, ada dalilnya kok. Halo Yances. Iya, halo. Bagaimana kabarmu? Sehat? Sakit? Agak demam aku nengok Islam yang kejang-kejang ini. Saya curiga. Iya. Kau sudah minum obat belum? Alah, nanya minum obat aja. Ayo, kayak. Ya kalau nggak enak badan kan minum obat. Iya, nggak enak badan tuh kalau nggak nampar orang. 539 tampar pipi kiri. Kasih pipi kanan. Kalau cium pipi kiri, mau ngasih pipi kanan juga nggak? Bukan itu pengertiannya. Gimana sih? Iya kan? Ini gimana? Coba jelaskan. Apa? Jelasin apa? Aduh. Iya, itu Matius 5:39. Kalau tampar pipi kiri kan kasih pipi kanan. Nah, kalau cium pipi kiri kasih pipi kanan lagi. Nggak ada dalilnya. Iya. Nggak ada cium-ciumannya nggak ada. Nggak ada dalilnya, jangan kau tambahin ya nggak ada dalilnya gitu. Mana?
Coba. Oh iya. Ayo kita, Oh iya. kalau gitu kita debat pakai data ya. Bentar ya. Kan di dalam Quran dikatakan aku hanya diutus untuk umat buta huruf gitu kan. Abang buta huruf nggak bang? Ya tidak lah. Berarti kau bukan umat Muhammad. Ya enggak lah, masa buta huruf? Duh, katanya Muhammad itu diutus untuk kaum buta huruf. Anda kan buta huruf harusnya. Kalau Anda nggak buta huruf, ya Anda bukannya kaum Nabi Muhammad. Aduh, saya mau debat ini tapi di sini sudah masuk maghrib. Sebenarnya ini kalau debat pakai data enak. Coba. Kan Nabi Anda kan diutus untuk umat buta huruf. Anda buta huruf enggak? Janganlah kau mendahului Ya enggak nabimu. lah. Nabimu, bentar. Nabimu bisa baca enggak? Enggak bisa. Loh, kau umat Tapi kan itu mukjizat. Kau itu harus merendahkan dirimu dari nabimu. Masa kau lebih tinggi daripada nabimu? Gimana sih? Itu logikanya Nggak boleh lah. gini. Bayangkan saja orang nggak bisa membaca tapi tiba-tiba mampu menghafal Al-Quran. Kan logik itu kan mukjizat, kelebihan. Nabi Muhammad namanya bisa menghafal Quran. Ya hafal lah. Oke, menghafal itu dia dari mana bacaannya? Di sini mau maghrib dulu. Nanti sebentar ya kita sambung. bisa baca Tapi dong. debat pakai data. Berarti dia bisa baca dong, karena dia menghafal sesuatu. Kita Baca. aja menghafal itu karena ada yang kita baca baru kita hafalkan. Loh ini kalau dihafal berarti ada yang dibaca dong. Berarti dia nggak buta huruf. Ya. Nenek dulu itu kan gini, dia nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, tapi apa yang didengar itu mampu diucapkan. Kayak Berarti gitu. artinya dia bukan menghafal, dia mengingat dong. Ya. Karena kalau menghafal itu itu nggak ada yang sekolah. dibaca lalu dihafalkan. Loh kalau mengingat itu apa yang didengarkan baru dia lafalkan kembali. Itu beda konsep. Gimana? Ya maksudnya gini, membaca itu kan yang ada di kertas. Kalau buta huruf kan nggak bisa baca. Kayak nenek-nenek zaman dulu itu nggak sekolah, tapi mampu mengucapkan apa yang didengar. Setelah dihafal mampu diucapkan kembali. Itu logikanya. Tapi saya mau maghrib dulu ya. Tapi kamu jangan kabur. Sebentar saya naik lagi bawa data yang lengkap. Awas kalau kabur. Tuh mau maghrib dulu. Duh, gimana keluarnya nih? Aduh, jaringan lagi. Aduh. Janganlah keluar dulu, aku tadi kena ban loh. Jangan gitu. Ini lucu ya TikTok ya. Kenapa sih dia suka-sukanya aja ngeban orang gitu? Tolonglah. Ini kok aneh. Tunggu dulu. Tadi kayak gimana? Sampai di mana tadi? Coba. Kok bisa? Jangan jedotin kepala dulu ya. Kok bisa? Nabimu diutus untuk umat buta huruf, terus kau nggak buta huruf. Kok lari dia, Sil? Mungkin mau sholat kali. Nah, ini yang tadi datang lagi nih. Gimana? Masih Halo. bisa direm nggak ngomongnya? Ya, kita diskusi santai. Ya, tapi itu jawab pertanyaan tadi, Mbak. Pertanyaan apa Kalau- ya? Ya, tadi Tadi itu yang mana?
Ya sebutkan perbedaan antara pagan dan Kristen. Nanti aku cari satu aja Jangan perbedaannya. jangan dulu perbedaannya. Saya mau tahu dulu pagan ini kayak gimana, datanya Iya. apa, Bang? Pagan Yunani apa aja, coba sebutkan aja nanti aku Nggak cari. tahu. Apa aja disebutkan, nanti aku cari kisah pagan-pagan Yunani itu. Ada nggak? Loh, Ada kok nggak? kau pula malah Ajarannya. nyuruh aku kerja, ya kau aja lah. Ya, aku, yang cari aku. Tapi sebutkan aja apa perbedaan. Jedotin kepala dulu lah, Pak. Ngomong apa sih dia itu, pagan. Gimana gue mencari perbedaannya, gue tahu aja belum gitu loh. Agak aneh loh. Nggak usah ganti-ganti akun, Pak. Pakai akun itu aja. Cuma minimal itu bawa data gitu. Itu loh. Kok ada-ada aja, makin rendah sekali kepala kalian itu berpikirnya. Coba kau ceritakan dulu dongengmu itu, Pak. Maunya dia yang bandingkan loh. Kita kalau membandingkan sesuatu itu kan tahu dulu bentuknya seperti apa gitu loh. Ini nggak jelas. Nggak jelas beneran. Coba naik terus itulah. Tadi udah kuundang tadi Bapak itu. Agak lain ya. Silakan ya teman-teman ya yang mau bertanya, silakan. Itu siapa nama dewanya? Iya, maksudnya iya pagan Yunani itu banyak, Mbak. Jadi Paulus itu mengadopsi dari sana ajarannya. Jadi yang aku tanya apa aja perbedaan, satu aja perbedaannya Paulus antara orang pagan mana, dengan Pak? Kristen. Bentar. Paulus orang mana? Paulus orang mana? Ya kalau ada perbedaannya nanti aku cari adakah di ajaran pagan itu. Dulu Paulus orang mana? Orang Yunani apa orang Yahudi? Ya, misalkan anak Tuhan Ya, saya tanya tidak ada, loh, aku dijawab cari di dulu pagan ada dong. nggak anak Tuhan. Paulus orang Yunani apa orang Yahudi? Lo kau aja nggak kenal orang kok udah langsung suujon sih, Pak? Kok bisa Iya. gitu menarasikan sesuatu orang yang tidak kau kenal gitu? Iya, Paulus orang mana? Yunani atau Yahudi, Pak? Jawab dong. Iya. Makanya aku tanya tadi apakah perbedaannya. Kalau ada perbedaan satu aja nanti aku cari dewa ini pakai itu, dewa ini pakai ini. Bapak tahu kangkung? Bapak tahu kangkung? Apa? Bapak tahu sayur kangkung? Sayur kangkung. Tahu sayur kangkung? Yang di rendang. Bapak tahu nggak sayur kangkung? Tahu sayur bayam nggak? Kalau Bapak tahu keduanya, Bapak bisa membedakan. Nah, ini masalahnya Bapak nggak tahu pagan Yunani, Bapak nggak tahu iman Kristen, apa yang mau dibedain? Iya. Maksudnya itu apa aja, misalkan Mbak contohkan ajaran Kristen itu Karena Bapak tadi udah bilang kangkung di rendang. Nah, dari sini kan Bapak nggak tahu Yunani itu rendang. anak tunggal Mau dibandingkan, Bapak. mau Nah, aku cari disamakan. tidak ada di kata kamu di ajaran pagan. Nah, aku cari adakah apa tidak. Kalau tidak berarti tidak ada. Kalau ada ya ada. Makanya apa aja yang kamu sebutkan perbedaannya satu aja nanti aku cari. Oke, Pak, Allah punya betis nggak, Pak? Iyalah nggak nyambung lah, Mbak. Maksud aku Ya, apa aja dikira ajaran lu, pagan, misalkan Trinitas atau Tri itu atau Ya, kalau kata kamu nggak ada. Saya nanya, Pak, Allah punya betis nggak? Itu aja dijawab. Kalau punya, bilang punya. Enggak, bilang enggak. Udah gitu aja. Punya Misalkan betis nggak, Pak? hari kelahiran tanggal 25 Desember itu pagan tidak ada. Nah, aku cari ada nggak? Mensucikan hari Saya Minggu tanya. tidak ada. Aku cari ada nggak? Nah, itu mudah Ya, saya tanya, Allah ada punya di betis nggak? pagan itu. Nanti aku cari kalau Saya tanya, Allah punya betis nggak, Pak? Kalau Bapak bilang nggak ada, saya tunjukin nanti di Quran. Allah punya betis nggak? Jawab dulu. kok Anda nggak bisa seiman jawab Anda sih, nggak tahu? Mbak? Katanya kan ajaran Iya, Bapak Kristen aja itu kan memang saya tahu, banyak. Bapak nggak sanggup menjawab ini. Bapak tahu nggak kalau Allah itu punya betis? Banyak macam-macamnya tentang Kristen itu. Satu aja sebutkan. Ada tidak? Ya Pak, tidak. Allah punya betis nggak? Saya tanya. Satu aja, nggak usah dua, tiga. Iya, Allah punya betis Misalnya- nggak? Saya cuma nanya itu aja, Pak. Misalnya pengembala yang baik, nah, Allah anak punya domba. Pak, ini
minimal kok ngomongin agama Warna pagan. Kok Tuhan. agamamu ngerti nggak? Coba, Allah punya betis nggak, Pak? Saya cuma nanya itu aja kok, Pak. Kok nggak sanggup sih ngejawabnya? Allah punya Ya betis nggak? makanya sebutkan satu aja, nanti aku cari. Kalau memang tidak ada itu ajaran pagan Pak, itu, Allah yang punya ajaran betis nggak, Kristen saya itu. Coba satu aja Pak, sebutkan Pak. Misalkan Ya Allah punya betis kalau nggak? Esa itu nggak ada, kalau Esa itu. Pak, ini saya ngomong apa kayak ngomong sama batu. Esa nggak ada. Mau cari dulu di Quranmu, Allah punya betis nggak? Nah itu. Tuh. Oh kalau Allah punya betis aja kok nggak ngerti. Halo mahasiswa. Iya kak, halo kak. Bang, Allah punya betis nggak sih bang? Mau Bang nanya, mahasiswa tahu nggak pernah baca ayat di Quran nggak? Allah punya betis. kalau betis itu kan identik dengan manusia kak, sedangkan Tuhan itu berbeda dengan manusia. Kalau ada ayat di dalam Quran, ingatlah ketika hari di mana betis disingkapkan. Nah itu gimana? Yang saya tahu itu gini kak, narasinya kalau nggak salah, pada hari kiamat ubun-ubun manusia itu akan ditarik. Nah kan tempatnya dosa. Ubun-ubun itu apa coba saya tanya. Kok ubun-ubun ditarik gimana tuh? Ada pakunya. Ya enggak kak, itu kan kayak gambarannya itu kan, soalnya kan setiap aktivitas manusia kan di otak. Nah jadi otaknya di ubun-ubun itu di itu kak, bagian tengkorak. Jadi ya di situ. Ah? Ubun-ubun itu apa sih? Coba saya tanya dulu. Kok tengkorak? Gimana? Tengkorak kepala. Ubun-ubun itu apa? Saya juga penasaran loh. Biasanya kan kuntilanak ya, ditarik itu pakunya gitu. Ini ubun-ubun ditarik emang ada apa gitu? Soalnya kak, ubun-ubun itu kan manusia kan sebelum bertindak kan harus dipikirkan dulu. Contoh mau mencuri kan pakai tangan. Nah, jadi sebelum tangan itu bereaksi kan harus diolah dulu kak di otak. Nah, jadi itu kak. Emang pikiran manusia itu di otak ya? Iya kak. Pikiran manusia di otak. Coba, jadi nanti kalau ketika sudah mati, kan otaknya itu kan udah hancur. Jadi nanti waktu jadi arwah sana, rohnya sana itu nggak bisa ditanyain dong harusnya. Kan nggak bisa mikir, ya kan? Bener nggak? Kalau nanti udah mati ya. Kalau Anda mengatakan pikiran itu ada di otak, berarti nanti kalau ada siksa kubur ya kan man robuka. Berarti itu nggak bisa ngejawab dong. Kenapa? Karena kan otaknya udah mati. Logikanya gitu dong bang. Apalagi abang ini seorang mahasiswa kan. Kalau memang pikiran itu ada di otak, gimana nanti setelah mati? Berarti kalian semua nggak ada yang bisa berpikir nanti, nggak bisa ditanyai, ya kan? Iya kak. Nah, berarti nanti kalian itu tinggal nerima penyiksaan aja. Kalau kalian salah milih Tuhan, ya udah selesai lah kalian. Udah nggak bisa mikir, udah nggak bisa milih lagi, udah nggak bisa ditanyai. Jadi man robuka itu siksa kubur itu nggak ada dong, selesai dong di situ. Diem aja tidur. Kalau siksa kubur itu kalau menurut Islam itu ada kak. Karena itu ada di Al-Quran. Gini kak narasinya kalau nggak salah. Fir'aun itu setiap pagi dan petang itu ditampakkan, siang hingga petang itu ditampakkan neraka kak. Coba siksa kubur itu yang disiksa apanya? Coba saya tanya. Gini kak, kalau menurut Islam ya kak, ini kalau menurut Islam, kalau manusia pada saat meninggal otomatis kan rohnya kan sudah keangkat. Nah, waktu rohnya keangkat itu, rohnya itu akan akan terbang ke langit kak. Terus jasadnya ini akan ditaruh dikubur kak.
jasad. Nah, setelah itu Kak, setelah jasadnya dikebumikan, dikubur pakai tanah, pakai tanah itu Kak. Terus rohnya itu dibawa ke jasadnya lagi. Terus waktu yang ziarah itu, yang gali kuburan itu sudah pulang, maka ada malaikat dua Kak, Munkar dan Nakir akan menanyai itu Kak. Dia menanyai Siksa kubur ini terjadinya kapan? Setelah mati, aku baru tahu roh itu bisa terbang gitu. Ya, berarti harusnya roh itu ketika kayak gini bisa lepas-lepas dong dari badan kita. Kalau roh itu terbang, ya berarti sekarang pun dia bisa terbang dong. Gimana ini? Aku ini lagi mencoba dengan logikaku ya. Iya Kak, betul. Anu Jadi, Kak, apa namanya? Siksa kubur nanti yang disiksa apa? Badan atau roh? Oke Kak, bentar. Yang saya tahu Kak, siksa kubur itu, yang saya tahu ya Kak, kalaupun dia itu bisa menjawab, maka dia itu akan mendapatkan nikmat kubur, dan kubur itu akan menjadi taman-taman kubur. Jika Yang dia menjawab itu apa? Yang menjawab itu apa? Roh atau jasadnya? itu Kak, jasad sama roh itu sudah dikembalikan lagi Kak ke alam barzah atau alam kubur itu. Iya. Loh, berarti hidup lagi dong. Kalau udah roh disatukan dengan jasad, berarti udah hidup lagi dong. Karena manusia mati itu kan karena berpisah antara roh dengan jasad. Berarti Iya. waktu dikubur hidup lagi dong. Gimana ini? Waktu dikubur itu masih berupa jasad Roh Kak. disatuin Itu kan lagi, ya rohnya hidup kan lagi dong, nafas. Loh, ini Enggak. relate-nya kan gitu kan? Nampak kali apa Islam ini harus berbohong gini terus. Apa yang kita lihat dalam tayangan video ini menurut saya sih cukup aneh juga. Baru di era-era terakhir ini saja ada orang Islam atau agama lain di luar Kristen yang ketika umat Kristen sedang beribadah ataupun mengadakan acara, mereka itu sering sekali masuk bahkan memberikan tanggapan-tanggapan miring atau cercaan serta makian. Tetapi kalau umat Kristen dalam ibadah mereka tidak pernah mau mengganggu, kecuali memang kalau di debat terbuka itu wajar. Nah, itu sebabnya umat Islam kalau berani ditanya, kalau berani bertanya, maka harus juga siap untuk ditanya. Jangan pekerjaanmu cuma nanya, tetapi ketika dijawab dan ditanya kembali, engkau lari terbirit-birit dan lapor polisi. Baiklah saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kiranya video ini menambah wawasan kita, pengetahuan kita, serta pengertian kita tentang iman Kristen. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.